Dalam dunia film, seringkali kita disuguhkan karakter-karakter yang tampak biasa saja, bahkan lemah, namun diam-diam menyimpan kemampuan mematikan. Bayangkan seorang asasin berbahaya yang berbaur dalam keramaian, menyamar sebagai sosok tak berdaya. Kejutan seperti inilah yang membuat genre thriller atau aksi semakin menegangkan, menghadirkan ketegangan yang tidak terduga di setiap adegan. Kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang berbahaya sampai semuanya terlambat. Kali ini, kita akan membahas bagaimana seorang asasin yang bersembunyi di balik topeng kelemahan dapat menjadi senjata mematikan dalam cerita, membalikan ekspektasi dan memberi pengalaman menonton yang menegangkan. Dan Morgan adalah pria yang lemah dan lamban. Bahkan ketika anak-anak menggodanya, dia tidak berani memprotes. Bahkan ketika istrinya ada di sana, dia masih secara tidak sengaja menumpahkan segelas air ke kepalanya di perusahaan. Dan dia memiliki mulut yang bagus untuk menjual barang, dan ketika dia pulang, dia merawat istri dan anak-anaknya dengan baik. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia pernah menjadi pembunuh bayaran. Dia ingin mendapat masalah, sehingga dia harus bersembunyi dan berpura-pura menjadi harimau tanpa mengaum. Mereka mengira dia adalah Doraemon. Dari situlah kemarahan dan mulai meningkat dan membuat para pembunuh merasakan kepahitan seperti tanaman pahit yang tumbuh setelah musim panas. Setelah pergi ke taman bersama istrinya suatu malam dan diintimidasi oleh sekelompok anak-anak, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa satu hal yang harus dihindari adalah 9 hal baik. Tetapi keesokan harinya saat pergi ke supermarket bersama Ut, pemeran utama pria tiba-tiba diserang oleh orang asing. Pembunuh itu, terlepas dari nyawa anak itu, bergegas ke arahnya seolah ingin mengambil nyawanya. Memaksanya menggunakan semua keahliannya untuk membela diri tidak ketinggalan berkat mengerahkan seluruh keberaniannya untuk merajut. Berhasil melindungi nyawanya dan putranya segera membawanya pulang, menutup semua pintu dan mengeluarkan tas berisi barang yang disembunyikan di bawah tangga. Jadi sekarang dia harus membayar harganya. Dia akan mengembalikannya. Keluarga tersebut pergi mengungsi, tetapi menemukan bahwa paspor keluarga tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak punya pilihan lain selain menelepon teman yang ahli membuat dokumen palsu untuk melakukannya. Meminta bantuan padanya dan kemudian segera berkemas. Dan melihat kembali ke rumah bahagia untuk terakhir kalinya dan kemudian pergi ke sekolah untuk menjemput anak-anak. Berkat kejadian ini, dan mengetahui bahwa putrinya telah meninggalkan jalur menjadi seorang jurnalis dan MU Tuong bersekolah di sekolah lain. Sementara sang putra diam-diam membangun ruang rahasia gamin dari orang tuanya untuk mengejar impiannya menjadi seorang streamer. Setelah menjemput kedua anaknya, pemeran utama pria berkendara untuk mengundang istrinya datang agar dia bisa datang. Percayalah padanya. Saya harus menemukan alasan yang benar-benar meyakinkan saya bahwa saya ingin membawa seluruh keluarga ke Long An untuk bepergian. Setelah mendengar kalimat ini, sang istri setuju untuk melepaskan pekerjaan yang dia lakukan untuk pergi keluar dan seluruh keluarga baru saja berjalan sedikit ketika pemeran utama pria memperhatikan. Ada penguntit di belakangnya, jadi dia memutuskan untuk menghindari mereka dengan mudah berkat pengalamannya. Dia dengan tenang memasukkan mobil ke dalam garasi, mengangkat mobil dari pandangan penguntit, dan kemudian melepas alat pelacak dan memasangnya di mobil lain. Tanpa diduga, para penguntit tidak memperkirakan hasil ini. Setelah mengalihkan perhatian para penguntit, pemeran utama pria memberitahu istri dan kedua anaknya bahwa karena ini adalah liburan keluarga, semua perangkat pintar akan melakukannya tidak dapat digunakan, jadi 5 ponsel terbang keluar jendela dalam kebingungan dan penyesalan. Untuk menghindari terlacak, dia harus menggunakan peta kertas tradisional dengan instruksi yang menyertainya. Mobil terus berjalan, tetapi pemeran utama pria masih tidak bisa lepas dari serangan musuh begitu mobilnya terdeteksi melalui kamera di jalan. Musuh langsung mengejar keluarga yang masih tertidur lelap. Apa yang kamu tahu? Dia takut istri dan anak-anaknya akan bangun, jadi dia menyalakan house music Vina untuk menutupi, lalu menggunakan setir sutra untuk mengaitkan kepalanya dan mengemudi seperti orang gila, dengan satu tangan memegang setir. Dan tangan yang lain memegang pistol untuk menembak ke belakang. Menjaga jarak dari musuh, namun masih ada pria berdarah anjing yang mampu mendekat dan meronta, menyebabkan pistol itu terlepas dari tangannya dengan enggan meminjam botol susu lelaki termuda untuk membantu lelaki jahat itu mengingat bau susu ibunya. Sisanya melihat itu, memutuskan untuk membalas dendam dan segera dikirim kembali ke benteng oleh pemimpin laki-laki untuk memulihkan diri dan setelah berurusan dengan udang lumut, atap rumah baru saja bangun. Pemeran utama pria menunjukkan wajah polos seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah malam yang panjang, dia dan keluarganya akhirnya mencapai keadaan di mana ada sekolah yang ingin dihadiri putrinya. Untuk menyenangkannya, dia mengajak semua orang ke sekolah untuk tur dan kemudian segera kembali. Saya segera pergi ke Long An untuk mengambil paspor saya. Tetapi setelah berjalan beberapa putaran, saya menemukan ada orang yang mencurigakan di kampus. Tetapi ketika saya berjalan beberapa putaran, saya menemukan ada orang yang mencurigakan di kampus. Tetapi ketika saya menanyainya, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesor botani asal Jerman. Apakah kamu seorang ahli botani? Percaya dan ingin memeriksa koper tersebut. Ternyata benar koper itu penuh dengan biji-bijian. Untung saja dia disergap. Keterampilannya masih belum bagus, jadi dia segera melemparkan kopernya ke arah si pembunuh. Di saat yang sama, si pembunuh membawa Dan ke laboratorium untuk menanyakan kesehatan masing-masing. Pertarungan itu terjadi dengan sangat sengit. Yang berada tepat di luar, tidak menyadari apapun. Awalnya, pemeran utama pria tampak lebih lemah dibandingkan dengan pembunuh besar, dia terus-menerus dipukuli hingga babak belur olehnya. Tetapi setelah si pembunuh mengungkapkan kerentanannya, pemeran utama pria melukai salah satu dari mereka. Kakinya Dan sangat marah sehingga dia meronta dan menyerang Nam dengan marah. Karakter utama kemudian memegangi leher Giao, berniat untuk mengambil nyawanya. Untungnya,
Pemeran utama pria memiliki keterampilan yang luar biasa pada waktunya si pembunuh dengan lemparan yang indah. Setelah selesai berurusan dengan si pembunuh, pemeran utama pria bermaksud membawanya ke keluarga. Keluarga meninggalkan tempat kejadian tetapi menyadari bahwa putrinya belum meninggalkan sekolah waktu untuk bertemu pacarnya yang sedang belajar di sekolah ini. Siapa yang tahu dia adalah Sohan yang punya pacar? Dan kemudian dia menggoda gadis lain, jadi sampai sekarang dia tidak pernah jujur padanya, mengetahui bahwa dia sedang dikhianati. Dan dia hanya bisa menahan amarahnya. Kembali pada saat ini, dan menemukan bahwa gadis itu memiliki perilaku yang berbeda. Seperti biasa, dia bertanya lagi tentang putranya dan meninggalkan beberapa nasihat tentang bagaimana menghadapi penjahat. Bagian mana dari bukti yang menyebabkan kejahatan itu, saya akan membuang bagian itu setelah diajari oleh ayah saya. Putrinya segera mendatangi bajingan yang berselingkuh itu untuk menggigitnya dan langsung memberinya pelajaran yang perlu diingat dalam hidup pemarah padanya, sayang. Selain itu, sejak insiden balas dendam terhadap mantan kekasihnya, dia dan ayahnya mulai terbuka satu sama lain. Keesokan harinya, pemeran utama pria mengajak putranya makan dan mengobrol tentang game anaknya berbagi mimpinya menjadi seorang gamer. Jadi dia tidak ingin ayahnya mengendalikannya seperti anak kecil, tapi dia tidak ingin putranya membenamkan dirinya di dalamnya di dunia maya, sambil membawa senjata untuk menembak kepala orang lain seperti itu. Pertengkaran tersebut tidak berhasil, sehingga ayah dan anak tersebut memutuskan untuk bersolo karir. Pemenang berhak meminta orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan meskipun putranya adalah seorang gamer terkenal di game raid. Namun dalam pertarungan sebenarnya, pemeran utama pria malah melahirkannya, jadi dia yakin kemenangan akan menjadi miliknya dengan sangat cepat. Dengan keahlian menembak dan pengalamannya yang luas, dia mengalahkan putranya, Namchin, seorang anak laki-laki yang agresif, kemudian berinisiatif untuk berjabat tangan dan berdamai dengan putranya dan segera membawa keluarganya ke Long An. Seluruh keluarga menyewa hotel untuk menginap ketika temannya menghubungi mereka dan mengatakan bahwa dia siap tempat untuk keluarga dan dalam penerbangan ke Vancouver dengan identitas baru. Menanggapi dukungan tepat waktu dari teman protagonis pria, dia juga tidak lupa mengiriminya beberapa tombak untuk makan tiram bergizi. Malam itu istrinya membumbui kembali tiramnya sebelum berangkat. Dia tidak lupa menyuruh anak-anaknya untuk tidak keluar dan mengunci pintu dengan hati-hati. Melihat wajah anak-anak yang dengan jelas menunjukkan huruf-huruf itu, mereka tahu hanya ada satu yang tidak mereka ketahui, dipatuhi di restoran saat ini. Pemeran utama pria baru saja mengungkapkan kepada istrinya tentang identitas aslinya dan pada saat yang sama alasan perjalanan yang tidak biasa ini mengabaikan pelayan yang datang untuk berbicara dengannya, menyebabkan dia kehilangan minat. Dia khawatir dengan keadaan ketiga anaknya di rumah. Pemeran utama pria segera menelepon untuk memeriksa tetapi menunggu selamanya dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga dia dan istrinya segera meninggalkan kencan mereka untuk pergi memeriksa dan itu adil seperti itu. Telah memberikan rumah itu kepada Tuan Tau untuk nongkrong saat rumah itu kosong. Dan istrinya hendak mengadakan perayaan singkat sebelum mereka dapat melakukannya, tetapi dua pembunuh malah menunjuk ke arahnya dan meneriakinya, dia cukup cepat untuk melempar botol tepat waktu. Dia melemparkan alkohol ke arah mereka dan api menyala. Dan menemukan bahwa istrinya telah dikendalikan oleh salah satu pembunuh dan menyandaranya. Pemimpin laki-laki meletakkan senjatanya dan segera menyerah kepada si pembunuh. Melihat hal ini, si pembunuh segera merasa percaya diri dan yakin bahwa dia akan membunuh mereka dan membunuh anak-anak juga ditempel di ujung kepalanya. Tergeletak tepat di tempat istrinya, melihat pemandangan ini, mendorong Misue ke samping tiba, menyebabkan begitu banyak makanan tumpah ke seluruh rumah. Menyadari bahwa dia telah ditipu begitu lama, tak mau mendengar penjelasan lagi dari mulut sang ayah. Pasangan itu bertengkar dan buru-buru pergi ke tempat anak-anak untuk menonton. Untungnya mereka masih aman dan sehat untuk membantu Anda memahami keseriusan kejadian tersebut. Mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang pembunuh profesional tetapi sekarang telah direformasi, dan hanya saja dia dihukum oleh kaki tangannya. Karma lama telah kembali ke pembunuhan. Jadi situasinya sekarang sangat sulit. Setelah mendengar ini, kedua anak itu melakukannya tidak percaya dan tertawa terbahak-bahak, menyuruh ayah mereka untuk berbicara omong kosong sebelum dia selesai berbicara. Sebuah peluru datang terbang dari arah, membunuh mereka semua. Melompat dan melompat lambada pemimpin laki-laki dengan cepat membawa istri dan anak-anaknya menjauh dari tempat berbahaya dan langsung mengeluarkan senjatanya untuk menarik tembakan musuh agar keluarganya memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri di lobi. Pemeran utama pria menggunakannya untuk memberikan peluru di dada kepada si pembunuh. Dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan lawannya. Tapi dia dilengkapi dengan rompi anti peluru. Namun, keberuntungan hanya datang sekali memberinya permen tembaga lagi ke dalam otaknya dan itu adalah kesalahan yang tidak adil. Pemeran utama pria dengan jujur menceritakan segalanya kepada istri dan anak-anaknya. Ternyata dia memiliki masa kecil yang tidak bahagia ketika ibunya meninggal lebih awal dan ayahnya juga memiliki kecenderungan kekerasan saat dia masih muda. Ketika dia berumur 18 tahun, dia segera bergabung dengan tentara dan bertarung melalui banyak unit yang berbeda. Berkat bakatnya yang luar biasa, dia diperhatikan oleh seorang pria bernama Cafe. Dan kafe itulah yang membawanya ke pelatihan profesional dan kemudian merekrutnya sebuah program khusus yang awalnya dibuat untuk membantu pemerintah melakukan hal-hal kotor yang tidak bisa mereka lakukan secara langsung. Namun, kopi lambat laun menjadi korup, mengubah dia dan pembunuh seperti dia menjadi tentara bayaran. Siapapun yang membayar lebih tinggi harga akan dapat mempekerjakan mereka. Naman begitu naif sehingga dia melihat kopi sebagai ayahnya. Dari sana, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam spiral kejahatan sehingga dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri sampai dia mengetahui segalanya. Dia menjadi lebih kuat meskipun demikian bahaya meninggalkan organisasi untuk mencari kehidupan baru. Setelah mendengar biografi Dan, istri dan anak-anaknya pun terkejut karena tidak percaya orang lembut seperti dia dulunya adalah pembunuh bayaran. Pemeran utama pria telah berusaha membangun citra dirinya sebagai pria ideal dan menggunakan keluarga ini sebagai layar untuk membutakan orang.
Yang lebih kecewa lagi, sang istri tidak mau terlibat atau membutuhkan perlindungan suami lagi. Istri dan membawa anak-anak ke bandara meskipun ada peringatan keras dari pemeran utama pria atas undangan teman petinjunya. Sang istri menggunakan layanan pesawat pribadi dari teman itu untuk membawa anak-anak kembali ke rumah lama mereka untuk kafe dan sengaja mendekati istri dan setelah menangkapnya menjaga keluarga bos utama laki-laki langsung menelepon dan jika Anda ingin melihat istri dan anak-anak Anda lagi, temui saya meskipun kafe ingin membunuh pengkhianat itu secara pribadi. Dia tidak melakukannya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan pembunuh berbakat yang dimilikinya. Dia mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk berkreasi. Itu sebabnya kafe memintanya untuk kembali mengabdi pada organisasi dan memutuskan hubungannya dengan istri dan anak-anaknya sebagai imbalan atas kenyataan itu mulai sekarang. Mereka akan bisa menjalani kehidupan yang damai tanpa ada yang mencari mereka yang terganggu oleh pertukaran itu. Pemeran utama pria itu agak ragu-ragu, tapi nyawa keluarganya dalam bahaya, jadi dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan mempertimbangkan semuanya. Pilihan. Pemimpin laki-laki harus berkompromi untuk melindungi Anmui demi istrinya. Namun, kedua anak yang lebih tua tidak ingin meninggalkan ayah mereka dan takut dia akan mengikuti jalan yang sama lagi setelah apa yang telah dia korbankan untuk keluarga Wit atas bujukan mereka. Sang istri pun mengubah keputusannya untuk kembali menyelamatkan suaminya ketika dia tidak menyadari istrinya menggunakan popok anak bungsu yang tidak diganti selama 3 hari dan melemparkannya langsung ke wajah orang lain, menyebabkan dia kehilangan arah dan langsung terjatuh dari tangga. Setelah mendengar semua pengakuan tulus Tudan, istrinya juga bersimpati dan marah atas cintanya padanya. Selanjutnya, mereka memutuskan untuk membesarkan anak-anak mereka bersama. Aman untuk pergi dari sini, tetapi orang-orang kafe juga mengetahui segalanya dan sekali lagi ditarik ke dalam rumah berkati pemimpin laki-laki. Meledakkan 2 tentara di lift dengan bahan peledak terselubung, yang dia jatuhkan satu persatu. Mereka meminta bantuan putra mereka. Bisa dikatakan, seorang putra lebih baik dari ayahnya karena rumah memiliki atap. Namun, daya tembak mereka begitu kuat sehingga pemimpin laki-laki, dengan 2 pistol di tangannya, tidak punya cara untuk menghadapinya. Jadi dia harus keluar kafe pun memerintahkan pembunuh wanita tersebut untuk segera mencari istri dan anak pemeran utama pria untuk menangkapnya karena dia tahu bahwa demi keluarga. Kelemahan istrinya adalah ketika dia menemukan seseorang mendekatinya segera mengeluarkan senjatanya, siap menyambut lift as begitu lift terbuka. Ibu 3 anak ini langsung mengeluarkan seluruh peluru yang ada di dalamnya. Namun sayang hanya langsung terbang ke udara. Mengetahui pistolnya sudah kehabisan peluru, perlahan sang pembunuh menampakkan dirinya langsung berduel dengan ibu 3 anak tersebut di bawah. Pemeran utama pria masih rajin bersaing dengan Ante Cafe dan beruntung memiliki mata pengintai sehingga dia benar-benar mengambil keuntungan sementara istrinya terus-menerus pembunuh wanita mengirimnya ke pantai dan ke ladang, tidak mampu mengangkat kepalanya memimpin mendengar bahwa istrinya dalam bahaya dan segera bergegas membunuh orang-orang yang tersisa. Tetapi bos di ujung kedai kopi masih ada di sana. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertarungan yang menentukan satu langkah di bawah level gurunya. Dia mengira dia telah mengeluarkan peluru dari senjatanya, tetapi siapa sangka dia masih memiliki pisau di tubuhnya. Pemimpin laki-laki itu jelas dikalahkan dan dikalahkan pertempuran, tidak bisa bergerak lagi. Pertempuran antara kedua wanita itu secara bertahap akan segera berakhir. Pembunuh wanita, di saat-saat yang meremehkan musuhnya, menerima akhir yang pahit ketika istrinya melemparkan seluruh kanopi tepat ke arahnya dan anak-anak segera berlari ke tempatnya. Dan hendak dibius oleh kedai kopi. Ascension melihat ayahnya dalam bahaya, sehingga putrinya langsung menggunakan kata-kata emosional untuk membujuknya agar memanfaatkan waktu ketika kedai kopi mengizinkannya. Waspada. Pemimpin laki-laki segera bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bos, membantu keluarganya dan dirinya sendiri melarikan diri dari bahaya. Tidak lama kemudian, kejahatan kafe tersebut terungkap melalui pena putri dan bagi Ban, putranya telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang gamer. Melalui banyak suka dan duka, keluarga pemeran utama pria tetap teratur. Mereka hidup bersama di Hawa Tuan dengan penuh kebahagiaan, terutama setiap orang bebas untuk hidup jujur dan gairah mereka sendiri. Ini adalah akhir dari film. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di saluran menurut mereka. Bersama-sama mereka bertekad untuk membawa anak-anak mereka keluar dari sini dengan selamat. Tetapi orang-orang kafe juga mengetahui segalanya dan sekali lagi masuk ke dalam rumah berkat petunjuk dari pemimpin pria, menghempaskan 2 tentara di dalam lift dengan pisau. Bahan peledaknya disamarkan dan dia menjatuhkannya satu persatu dengan bantuan putranya. Artinya, seorang anak laki-laki lebih baik dari ayahnya karena rumah memiliki atap pemimpin laki-laki dengan 2 pistol di tangannya tidak bisa. Apakah ada cara untuk menghadapinya? Dia harus menyelinap ke sudut untuk melarikan diri. Pada saat ini, kafe juga telah memerintahkan pembunuh perempuan untuk segera menemukan istri dan anak-anak pemimpin laki-laki untuk menangkapnya karena dia tahu bahwa baginya, keluarga adalah kuncinya. Saat lift terbuka, ibu 3 anak ini langsung mengeluarkan semua magasin yang ada di dalamnya. Namun sayang ia langsung terbang ke udara, mengetahui bahwa pistolnya kosong. Sang pembunuh perlahan muncul dan langsung berduel dengan ibu 3 anak di bawahnya. Pemeran utama pria masih rajin berjuang untuk hidup dengan Ante Cafe dan untungnya memiliki mata pengintai sehingga dia benar-benar menangkap keuntungannya sementara sang istri terus-menerus dipukuli oleh pembunuh wanita dan memaksanya untuk mendarat di ladang dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pemimpin laki-laki mendengar bahwa istrinya dalam bahaya dan segera bergegas untuk membunuh orang-orang yang tersisa, tetapi masih ada bos di akhir kopi. Segera berbelanja di sana. Segera, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun mantan pembunuh itu lincah, dia masih satu langkah di bawah level gurunya masih memiliki pisau di sakunya. Tokoh protagonis laki-laki jelas dikalahkan dan harus berbaring diam dan menanggung pertempuran, tidak dapat bergerak lagi. Pada saat ini,
Pertarungan antara kedua wanita itu secara bertahap berakhir momen penghinaan terhadap musuh, mendapat akhir yang pahit ketika dia terbunuh. Sang istri melemparkan seluruh kanopi langsung ke arah istri dan anak-anak dan, yang segera berlari ke tempatnya bahwa ayahnya dalam bahaya, jadi putrinya langsung menggunakan kata-kata emosional untuk mengubah ayahnya. Memanfaatkan kurangnya kewaspadaan di kafe, pemeran utama pria segera bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bosnya, membantu keluarganya dan dirinya sendiri melarikan diri dari bahaya. Tak lama kemudian, kejahatan kafe tersebut terungkap. Melalui pena putri dan kini telah menjadi konsultan keamanan di bank tersebut. Putranya telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang gamer melalui banyak suka dan duka serta kesengsaraan keluarga dari pemeran utama pria di suatu tempat. Mereka hidup bersama dalam harmoni dan kebahagiaan, apalagi setiap orang bebas hidup jujur pada diri sendiri dan passion masing-masing. Demikianlah akhir dari konten film. Terima kasih atas perhatiannya menurut mereka. Bersama-sama mereka bertekad untuk membawa anak-anak mereka keluar dari sini dengan selamat. Tetapi orang-orang kafe juga mengetahui segalanya dan sekali lagi masuk ke dalam rumah berkat petunjuk dari pemimpin pria, menghempaskan dua tentara di dalam lift dengan pisau. Bahan peledaknya disamarkan dan dia menjatuhkannya satu persatu dengan bantuan putranya. Artinya, seorang anak laki-laki lebih baik dari ayahnya karena rumah memiliki atap pemimpin laki-laki dengan dua pistol di tangannya tidak bisa. Apakah ada cara untuk menghadapinya? Dia harus menyelinap ke sudut untuk melarikan diri. Pada saat ini, kafe juga telah memerintahkan pembunuh perempuan untuk segera menemukan istri dan anak-anak pemimpin laki-laki untuk menangkapnya karena dia tahu bahwa baginya, keluarga adalah kuncinya. Saat lift terbuka, ibu tiga anak ini langsung mengeluarkan semua magasin yang ada di dalamnya. Namun sayang ia langsung terbang ke udara, mengetahui bahwa pistolnya kosong. Sang pembunuh perlahan muncul dan langsung berduel dengan ibu tiga anak di bawahnya. Pemeran utama pria masih rajin berjuang untuk hidup dengan antek kafe dan untungnya memiliki mata pengintai sehingga dia benar-benar menangkap keuntungannya sementara sang istri terus-menerus dipukuli oleh pembunuh wanita dan memaksanya untuk mendarat di ladang dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pemimpin laki-laki mendengar bahwa istrinya dalam bahaya dan segera bergegas untuk membunuh orang-orang yang tersisa, tetapi masih ada bos di akhir kopi. Segera berbelanja di sana. Segera, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun mantan pembunuh itu lincah, dia masih satu langkah di bawah level gurunya masih memiliki pisau di sakunya. Tokoh protagonis laki-laki jelas dikalahkan dan harus berbaring diam dan menanggung pertempuran, tidak dapat bergerak lagi. Pada saat ini, pertarungan antara kedua wanita itu secara bertahap berakhir momen penghinaan terhadap musuh, mendapat akhir yang pahit ketika dia terbunuh. Sang istri melemparkan seluruh kanopi langsung ke arah istri dan anak-anak dan, yang segera berlari ke tempatnya bahwa ayahnya dalam bahaya, jadi putrinya langsung menggunakan kata-kata emosional untuk mengubah ayahnya. Memanfaatkan kurangnya kewaspadaan di kafe, pemeran utama pria segera bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bosnya, membantu keluarganya dan dirinya sendiri melarikan diri dari bahaya. Tak lama kemudian, kejahatan kafe tersebut terungkap. Melalui pena putri dan kini telah menjadi konsultan keamanan di bank tersebut. Putranya telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang gamer melalui banyak suka dan duka serta kesengsaraan keluarga dari pemeran utama pria di suatu tempat. Mereka hidup bersama dalam harmoni dan kebahagiaan, apalagi setiap orang bebas hidup jujur pada diri sendiri dan passion masing-masing. Demikianlah akhir dari konten film. Terima kasih atas perhatiannya mereka terlalu kuat. Jadi pemeran utama pria dengan dua pistol di tangan tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi dia harus menyelinap ke sudut untuk melarikan diri. Pada saat ini, kafe juga memerintahkan pembunuh wanita untuk segera menemukan istri pria tersebut dan anak-anaknya. Hal itu untuk memikat hatinya karena dia tahu bahwa keluarganya adalah titik lemah. Istrinya, ketika menemukan seseorang mendekat, segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap menyambut lift, sang ibu dari ketiganya langsung mengeluarkan semua peluru yang ada di dalamnya. Namun sayang, ia hanya terbang langsung ke udara. Mengetahui bahwa pistolnya sudah kehabisan peluru, si pembunuh perlahan menampakkan dirinya dan langsung berduel dengan ibu tiga anak di bawah. Namun protagonis laki-lakinya adalah masih rajin berjuang untuk hidup dengan para gangster. Karena kesalahan kafe dan untungnya memiliki mata pengintai, dia benar-benar mengambil keuntungan. Sementara istrinya terus-menerus dipukuli oleh pembunuh wanita, tidak mampu mengangkat kepalanya istrinya dalam bahaya. Dia mengalahkan orang-orang yang tersisa, tetapi masih ada bos terakhir dari kedai kopi di sana. Segera, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Mantan pembunuh itu, meskipun lincah, masih satu tingkat di bawah level gurunya. Dia mengira dia telah mengeluarkan peluru dari dirinya. Senjatanya bagus, tapi siapa sangka dia masih memiliki pisau di tubuhnya? Pemimpin laki-laki itu jelas dikalahkan dan harus berbaring diam dan menahan pertempuran. Tidak bisa bergerak lagi ketika pertarungan antara kedua wanita itu secara bertahap berakhir. Pembunuh wanita itu, di saat-saat yang meremehkan musuhnya, menerima akhir yang pahit ketika istrinya melemparkan seluruh kanopi langsung ke arah istri dan anak-anaknya tempat. Dan hendak mabuk untuk menunjukkan kepada Ascension bahwa ayahnya dalam bahaya, sehingga sang putri langsung menggunakan kata-kata emosional untuk membujuk para perampok agar memanfaatkan momen ketika saudara laki-laki kopinya lengah menyelesaikan pedangnya dan bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bos dan membantu keluarga dan dirinya sendiri melarikan diri. Tidak lama kemudian, kejahatan kafe tersebut terungkap melalui pena putri dan putra memenuhi mimpinya menjadi seorang gamer. Melalui banyak suka dan duka serta kesulitan, keluarga pemeran utama pria tetap teratur. Mereka hidup bersama di Hawa Tuan dengan bahagia. Terutama setiap orang bebas untuk hidup jujur pada diri mereka sendiri dan minat mereka masing-masing adalah akhir dari film. Terima kasih atas minat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di saluran Mereka Terlalu Kuat.
Jadi pemeran utama pria dengan 2 pistol di tangan tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi dia harus menyelinap ke sudut untuk melarikan diri. Pada saat ini, Cafe juga memerintahkan pembunuh wanita untuk segera menemukan istri pria tersebut dan anak-anaknya. Hal itu untuk memikat hatinya karena dia tahu bahwa keluarganya adalah titik lemah. Istrinya, ketika menemukan seseorang mendekat, segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap menyambut lift. Sang ibu dari ketiganya langsung mengeluarkan semua peluru yang ada di dalamnya. Namun sayang, ia hanya terbang langsung ke udara. Mengetahui bahwa pistolnya sudah kehabisan peluru, si pembunuh perlahan menampakkan dirinya dan langsung berduel dengan ibu 3 anak di bawah. Namun protagonis laki-lakinya adalah masih rajin berjuang untuk hidup dengan para gangster. Karena kesalahan Cafe dan untungnya memiliki mata pengintai, dia benar-benar mengambil keuntungan, sementara istrinya terus-menerus dipukuli oleh pembunuh wanita, tidak mampu mengangkat kepalanya istrinya dalam bahaya. Dia menjatuhkan orang-orang yang tersisa, tetapi masih ada bos terakhir dari kedai kopi di sana. Segera, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Mantan pembunuh itu, meskipun lincah, masih 1 langkah di bawah level gurunya. Dia mengira dia telah mengeluarkan peluru dari dirinya. Senjatanya bagus, tapi siapa sangka dia masih memiliki pisau di tubuhnya? Pemimpin laki-laki itu jelas dikalahkan dan harus berbaring diam dan menahan pertempuran. Tidak bisa bergerak lagi ketika pertarungan antara kedua wanita itu secara bertahap berakhir. Pembunuh wanita itu, di saat-saat yang meremehkan musuhnya, menerima akhir yang pahit ketika istrinya melemparkan seluruh kanopi langsung ke arah istri dan anak-anaknya tempat. Dan hendak mabuk untuk menunjukkan kepada Ascension bahwa ayahnya dalam bahaya, sehingga sang putri langsung menggunakan kata-kata emosional untuk membujuk para perampok agar memanfaatkan momen ketika saudara laki-laki kopinya lengah menyelesaikan pedangnya dan bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bos dan membantu keluarga dan dirinya sendiri melarikan diri. Tidak lama kemudian, kejahatan kafe tersebut terungkap melalui pena putri dan putra memenuhi mimpinya menjadi seorang gamer. Melalui banyak suka dan duka serta kesulitan, keluarga pemeran utama pria tetap teratur. Mereka hidup bersama di Hawa Tuan dengan bahagia. Terutama setiap orang bebas untuk hidup jujur pada diri mereka sendiri dan minat mereka masing-masing adalah akhir dari film. Terima kasih atas minat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di saluran. Sementara itu, sang istri berulang kali dipukuli oleh pembunuh wanita, meninggalkannya di ladang tidak mampu mengangkat kepalanya. Pemeran utama pria mendengar bahwa istrinya dalam bahaya dan segera bergegas membunuh pria yang tersisa. Namun masih ada bos di sana ujung kedai kopi di sana segera. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun mantan pembunuh itu lincah, dia masih 1 langkah di bawah level gurunya mengira dia masih memiliki pisau di tubuhnya. Dia jelas dikalahkan dan harus berbaring diam dan menanggung pertempuran, tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, pertarungan antara kedua wanita itu secara bertahap akan segera berakhir. Di saat penghinaan terhadap musuhnya, mendapat akhir yang pahit ketika dia dibunuh oleh istrinya. Melemparkan kanopi langsung ke istri dan anak dan, dia segera berlari ke tempatnya berada dalam bahaya, jadi putrinya langsung menggunakan kata-kata emosional untuk membuatnya terkesan. Ketika Cafe sedang lengah, pemeran utama pria segera bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bosnya, membantu keluarganya dan dirinya sendiri melarikan diri dari bahaya kejahatan terungkap melalui sengatannya. Pena sang putri masih ditenun, dan kini ia telah menjadi konsultan keamanan untuk bank. Impian sang putra untuk menjadi seorang gamer telah membuahkan hasil. Melalui banyak suka dan duka, keluarga pemeran utama pria akhirnya membuahkan hasil. Kemudian mereka hidup bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan, terutama setiap orang bebas untuk hidup jujur pada diri mereka sendiri dan hasrat mereka sendiri. Sampai jumpa lagi di film ini. Video selanjutnya di saluran tersebut. Sementara itu, sang istri berulang kali dipukuli oleh pembunuh perempuan dan memaksanya mendarat di ladang, tidak mampu mengangkat kepalanya. Pemimpin laki-laki mendengar bahwa istrinya dalam bahaya dan segera bergegas membunuh laki-laki yang tersisa, namun masih ada bos terakhir kedai kopi di sana segera. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun mantan pembunuh itu gesit, dia masih 1 langkah di bawah level gurunya. Saya pikir dia telah mengeluarkan peluru dari senjatanya, tapi siapa yang mau pernah mengira dia masih memiliki pisau di tubuhnya? Dia jelas-jelas dikalahkan dan harus berbaring diam dan menahan pertempuran, tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, pertarungan antara kedua wanita itu secara bertahap akan segera berakhir, di saat penghinaan terhadap musuhnya, mendapat akhir yang pahit ketika dia dibunuh oleh istrinya. Melemparkan kanopi langsung ke istri dan anak-anak dan, dia segera berlari ke tempatnya ayahnya dalam bahaya, jadi putrinya langsung menggunakan kata-kata emosional untuk membuatnya terkesan. Ketika Cafe sedang lengah, pemeran utama pria segera bekerja sama dengan putrinya untuk berhasil mengalahkan bosnya, membantu keluarganya dan dirinya sendiri lolos dari bahaya. Kejahatan Cafe terungkap melalui sengatannya. Pena sang putri masih ditenun, dan sekarang dia telah menjadi konsultan keamanan untuk bank. Impian sang putra untuk menjadi seorang gamer telah membuahkan hasil. Lalu mereka hidup bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan. Apalagi semua orang bebas hidup jujur pada diri sendiri dan pasionnya masing-masing. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di saluran. Ini adalah akhir dari filmnya. Terima kasih atas minat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di saluran. Ini adalah akhir dari filmnya. Terima kasih atas minat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di saluran.